Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayatul Aisy dari jurusan Tadris IPS kelas 1B dengan NIM 12211420668. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah sebagai salah satu tugas dari mata kuliah sejarah dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perlawanan rakyat Indonesia melawan Jepang. Beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap Jepang seperti perlawanan masyarakat Kot Pleng, gerakan Koreri di Biak, perlawanan Singaparna, perlawanan di Indramayu, Aceh, Kalimantan, serta pemberontakan tentara Petah. Baiklah, yang pertama yang saya jelaskan yaitu perlawanan masyarakat Kot Pleng. Daerah pertama yang melakukan perlawanan terhadap Jepang yakni di Kot Pleng, Bayu, Aceh, di mana rakyat melawan tentara Jepang setelah singgah selama 8 bulan. Perlawanan yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang guru ngaji di Kot Pleng, Aceh. Awalnya Jepang mewajibkan seluruh rakyat Aceh untuk melakukan sekeri, yaitu penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah Tokyo. Hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, dan Jepang mendapatkan penolakan dari ulama dan rakyat Kot Pleng. Akhirnya, pasukan Jepang melakukan penghinaan terhadap umat Islam di Aceh dengan membakarkan masjid dan membunuh jamaah yang sedang sholat subuh. Puncak peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 November 1942 dan Tengku Abdul Jalil tewas dalam pertempuran tersebut pada tanggal 13 November 1942. Perlawanan yang kedua yaitu gerakan Koreri di Biak. Selama berkuasa di Biak, Jepang melakukan rakyat secara keji serta menjadikan mereka sebagai budak, dipukuli, dan dianiaya. Gerakan Koreri adalah gerakan yang diwujud kekecewaan rakyat Papua atas tindakan Jepang dengan basis perlawanan di Biak. Rakyat Papua melawan Jepang secara gerilya, banyak korban yang berjatuhan, namun tidak menyurutkan semangat mereka melawan Jepang. Rakyat Papua tetap gigih melawan, hingga akhirnya Jepang kewalahan dan pergi dari Biak. Biak menjadi daerah pertama yang bebas dan merdeka di Indonesia dari penjajahan Jepang. Perlawanan yang ketiga yaitu perlawanan rakyat Singaparna Tasikmalaya terhadap Jepang. Pada Februari 1944, rakyat Sukamanah Singaparna di Tasikmalaya melakukan perlawanan terhadap Jepang di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan rakyat Singaparna terhadap Jepang terjadi karena menderitanya rakyat akibat kegiatan Romusa oleh Jepang. Rakyat tentu nggak mau kalau ini terus-menerus terjadi kepada mereka. Selain itu, Jepang juga memaksakan penerapan Seikere, yaitu suatu bentuk penghormatan dengan membungkukkan 90 derajat kepada Amaterasu, Omikami, atau Dewa Matahari yang merupakan kaisar Jepang. Hal ini bertentangan dengan kepercayaan rakyat yang memeluk agama Muslim, di mana membungkuk 90 derajat merupakan bagian dari ibadah kepada Allah, sedangkan Seikere diarahkan kepada manusia. Namun, perlawanan ini akhirnya gagal. Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap pada Oktober 1944 dan dijatuhi hukuman mati oleh Jepang. Perlawanan yang keempat yaitu perlawanan Indramayu. Pada April 1944 terjadi perlawanan santri di daerah Indramayu di bawah pimpinan Haji Madrias. Penyebabnya, rakyat Indramayu tidak tahan terhadap kekejaman yang dilakukan serdadu-serdadu Jepang. Tak hanya itu, pada Juli 1944 muncul perlawanan juga di desa Cidempet, kecamatan Loh Bener sebagai bentuk protes atas penguasaan Jepang terhadap pada milik mereka. Pasukan Jepang melakukan perlawanan di Sidang dan Loh Bener dengan keji. Tujuannya agar daerah lain tidak ikut memberontak. Perlawanan yang kelima yaitu perlawanan Aceh. Pada November 1944 terjadi perlawanan di daerah Jangkabuyadi, Aceh, yang dipimpin seorang perwira 762 Gyugun Teuku Hamid. Pemberontakan ini terjadi karena pemerintah militer Jepang melakukan tindakan kekerasan serta tidak menghormati adat istiadat setempat. Untuk menghadapi perlawanan tersebut, Jepang mengeluarkan ancaman pembunuhan terhadap keluarga para pemberontak jika tidak mau menyerah. Hal ini membuat pasukan pemberontak menyerah.
Perlawanan yang keenam yaitu perlawanan di Kalimantan. Perlawanan rakyat terhadap Jepang terjadi juga di Kalimantan yang dipimpin oleh Pangsuma, pemimpin suku Dayak. Hal ini dipicu dari seorang pegawai Jepang dipukuli oleh orang Kalimantan karena bertindak sewenang-wenang. Karena peristiwa inilah terjadi perlawanan rakyat di Kalimantan. Pangsuma melakukan perlawanan dengan memanfaatkan alam Kalimantan yang penuh hutan rimba, sungai, rawa, dan daerah yang sulit ditempuh oleh orang asing. Pangsuma berhasil merebut Meliau yang menjadi basis pertahanan Jepang di Kalimantan pada Juni 1945. Pemberontakan yang ketujuh, yang terakhir, pemberontakan Peta. Pada Februari 1945 terjadi pemberontakan tentara Peta di Blitar di bawah pimpinan Supriyadi. Pemberontakan tersebut sangat merepotkan pemerintah pendudukan Jepang Jok dan hampir diikuti oleh seluruh anggota batalion. Kekuatan tentara Jepang sulit ditandingi karena dipersenjatai tank dan pesawat udara. Pimpinan tentara Jepang menyuruhkan agar tentara Peta menyerah dan kembali ke kesatuan masing-masing. Kurang lebih setengah pasukan Supriyadi kembali, tetapi mereka yang kembali justru ditahan dan disiksa polisi Jepang. Supriyadi dan sisa pasukannya tetap setia melawan. Mereka membuat pertahanan di lereng Gunung Kawi dan distrik Pare. Namun, pemberontakan tersebut mengalami kegagalan karena persiapannya tidak matang dan rakyat pun tidak mendukung terhadap pemberontakan tersebut.